Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Nur Afifah dari Politeknik Negeri Jember dengan NIM D41201110 dari golongan B dari Manajemen Agroindustri 2020. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus akan menjelaskan deskripsi tentang metode antrian atau model antrian serta struktur dari model antrian tersebut dan simbol-simbol dari metode antrian. Di sini saya mengambil referensi jurnal yang berjudul Analisis Sistem Antrian dalam Optimalisasi Layanan di Supermarket Hyperstore. Jurnal ini dibuat oleh Benedictus L.V. Batauna dan Antonio E.L. Nyoko dan Niputu Norsiani, dosen program studi manajemen Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia. Dalam jurnalnya, deskripsi sistem antrian. Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan ini tentu saja merupakan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu, menurut Dimyati 2009. Sedangkan menurut Heiser dan Render 2005, antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Kemudian yang kedua yaitu struktur antrian. Ada 4 model struktur dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama yaitu single channel single phase. Single channel berarti bahwa ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Yang kedua yaitu single channel multi-phase. Istilah multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Sebagai contoh, lini produksi massa, pencucian mobil, dan tukang cat mobil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh adalah antrian pada sebuah bank dengan beberapa teller, kemudian pembelian tiket atau karcis yang dilayani oleh beberapa loket, dan pembayaran dengan beberapa kasir dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu multi-channel multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase menunjukkan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap sehingga terdapat lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu bersamaan. Sebagai contoh, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit, dimulai dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai pembayaran. Kemudian registrasi ulang mahasiswa baru pada sebuah universitas dan lain sebagainya. Kemudian terdapat simbol antrian. Terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrian. Yang pertama yaitu kedatangan atau masukan sistem. Kedatangan ini memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan sebuah distribusi statistik. Kedatangan ini dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangannya, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Kemudian yang kedua yaitu disiplin antrian atau antrian itu sendiri. Karakteristik antrian mencakup apakah jumlah antrian terbatas atau tidak terbatas panjangnya, dan materi atau orang-orang yang ada di dalamnya. Disiplin antrian ini juga menunjukkan pedoman keputusan yang digunakan untuk menyeleksi individu yang memasuki antrian untuk dilayani terlebih dahulu. Bentuk disiplin antrian ini terdapat 4 bentuk disiplin antrian. Yang pertama first come first served, yaitu lebih dahulu datang, lebih dahulu dilayani, misalnya antrian loket. Nah, pada umumnya fasilitas pelayanan digolongkan menurut jumlah saluran yang ada. Contohnya yaitu jumlah kasir dan jumlah tahapan. Contoh dari jumlah tahapan ini yaitu jumlah pemberhentian yang harus dibuat.
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.